Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang akan mengikuti BIM Talk yang akan sesaat lagi akan segera kita memulai. Karena itu kami persilakan untuk seluruh hadirin untuk bisa menempati tempat yang sudah disiapkan karena beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, kembali kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian para hadirin. Dimohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan karena acara akan segera dimulai. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai atau melanjutkan acara BIM Talk pada siang hari ini, kami mengundang para hadirin untuk bangkit berdiri. Dan kita akan sama-sama mengawali acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat siang. Kami ucapkan kepada hadirin sekalian, selamat datang dalam acara BIM Talk. Pada kesempatan kali ini BIM Talk didukung oleh Archilantis dan juga Ditjen Perumahan PUPR. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya akan menyapa para pembicara dan juga moderator yang telah bersama-sama dengan kita semua.
Yang pertama, hadir secara online. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Maximilian Togi Parulian dari Kementerian PUPR. Selamat siang Bapak, boleh tepuk tangan karena Bapaknya hadir secara online. Dan juga hadir secara onsite. Selamat siang Bapak. Hadir secara onsite Bapak Aji Kris Bandono dari PUPR juga, tepuk tangan yang meriah. Dan pada siang hari ini, tepuk tangan untuk Bapak Harbayu Budi dari Archilantis dan juga Bapak Besar Anggara, tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, nama saya David Rindo yang akan memandu acara pada siang hari sampai dengan sore hari nanti. Hadirin sekalian, BIM Talk merupakan bagian dari Pamerindo Sustainable Events yang merupakan misi keberlanjutan kami untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam semua kegiatan yang kami lakukan dan tentunya mendorong stakeholder industri di dalamnya untuk melakukan hal yang sama. Yang mencakup semua sisi operasional, business practice, sampai memberikan pemahaman dan informasi kepada jaringan komunitas kami, sehingga dapat membangun dampak yang positif. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menyambut moderator kita pada siang hari ini untuk memulai panel session. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Besar Anggara dan juga Bapak Harbayu Budi dari Archilantis. Tepuk tangan yang meriah. Yes, terima kasih banyak. Selamat sore. Wah, sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Brother Sister. Saya Harbayu, dan ini partner saya. Saya Besar Anggara Palgunadi. Yes, sama-sama dari Archilantis. Gimana? Masih segar di tahap kedua ini? Ya, sorry masih segar ya. Jadi izin kita akan masuk di sesi kedua. Ini bahasa Inggris mungkin ya. Jadi kita akan ada paparan mengenai dari Dijen Perumahan. Kebetulan beliau salah satu yang saya kenal dekat, Pak Aji dan Pak Maximilian ini yang salah satu yang juga involved di dunia BIM di Indonesia. Nah ini pada hari ini dari Dijen Perumahan PUPR mereka akan memaparkan mengenai bagaimana aplikasi BIM itu dan smart building teknologi di dalam konstruksi di perumahan yang ada di ASN dan Hankam yang ada di IKN, flat yang ada di IKN. Oke, tanpa kita berlama-lama waktu lagi. Oh iya, nanti kita akan seperti biasa seperti tadi, paparan akan dilanjutkan habis itu dengan Q&A. Tapi kita akan paparan dulu ya Mas Besar ya, dari sampai akhir. Nanti yang akan ngelit moderasi untuk Pak Aji Krisbano adalah dari saya sendiri, dari Bayu, dan untuk Pak Maximilian mungkin dari Mas Besar. Nanti mungkin urutannya Pak Aji dulu apa Pak itu? Mungkin Pak Aji dulu. Oh iya, kalau gitu kalau Pak Aji dulu, izinkan saya untuk mempersilakan Pak Aji Krisbandono untuk duduk di tempatnya, dan Bapak BIM Brother dan Sister silakan tepuk tangan. Hadir sekarang Pak Aji, makasih banyak. Silakan Pak. Oke, kalau gitu kita mungkin duduk juga Mas Besar. Ayo, siap. Oke, kalau gitu izinkan saya, karena ini paparannya akan ada 2 sesi. Tapi kan satunya online ya Pak Maximilian. Mungkin Pak Maximilian apakah standby di Zoom-nya? Standby Bapak. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Mukanya lagi nggak ada. Siap. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, izin Pak Maximilian, saya akan berikan waktunya ke Pak Aji dulu. Setelah itu Bapak nanti paparannya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Aji, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Mas Harbayu, Mas Besar Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pada siang hari ini saya diminta oleh Mas Harbayu dan tim Archilantis untuk semacam sharing gitu ya, sharing atas penerapan BIM, Building Information Modeling, dan juga bangunan gedung cerdas BGC yang sudah dan sedang kami lakukan di IKN. Bapak Ibu tahu IKN ya pasti ya? Sudah pernah ke sana? Belum? Mau ikut ke sana bareng saya? Mau tinggal di sana? Ada yang ASN di sini? Nggak ada ya? Oh ada Ibu, dari mana Ibu? Kemendikbud, siap. Saya siapkan 1 unit untuk Ibu. Rusun di IKN ya. Baik, saya dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Direktorat Rumah Susun memang ditugaskan oleh Bapak Dirjen untuk mengawal
pembangunan rumah susun di IKN. Rumah susun di IKN ini memang diperuntukkan untuk ASN kementerian lembaga sekaligus juga untuk Hankam. Jadi Polri, personil Pas Pampres, dari BIN juga ya, Badan Intelijen Negara juga akan disediakan akomodasi untuk hunian di IKN tersebut. Baik, silakan Mas. Ada beberapa hal yang saya ingin coba garis bawahi terkait dengan terutama kerangka regulasi dari penerapan BIM itu sendiri di Kementerian PUPR. Jadi silakan. Jadi yang pertama ada PP 16 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 28 2022 tentang bangunan gedung. Terus kemudian ada Instruksi Menteri PUPR 4 2022. Di sini ditegaskan bahwa BIM sebagai salah satu aspek untuk mencegah risiko risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasa. Terus kemudian ada Permen PUPR 9 2021 tentang konstruksi berkelanjutan. Ada Permen PUPR 22 2018 tentang bangunan gedung negara, dan di dalam permen tersebut dijelaskan klausul dan pasal-pasal yang sangat detail tentang bagaimana BIM itu diwajibkan untuk bangunan gedung negara di atas 2 lantai, di atas 2000 meter persegi. Terus kemudian ada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, nomor 3 2023, yang sudah diluncurkan tahun lalu. Ini menggarisbawahi tentang standar kompetensi yang harus dikuasai, unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh orang-orang yang mengaku dirinya ahli BIM. Jadi kalau Bapak Ibu di sini menyatakan diri, mendeklarasikan diri, oh saya ahli BIM, belum tentu. Kalau belum memenuhi unit kompetensi yang ada di dalam SKKN ini. Yang terakhir, karena saya dari Direktorat Jenderal Perumahan, kami juga punya SE 12 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur bagaimana penerapan BIM di dalam pembangunan rumah susun. Silakan, Mas. Nah, di dalam SE Direktur Jenderal Perumahan 12 2022 dijelaskan bahwa BIM dalam pembangunan rumah susun itu digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti masa operasi bangunan dan dibongkar kembali untuk digunakan, gitu ya. Terus kemudian pelaksanaan BIM-nya dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti yang sedang berlangsung juga di IKN saat ini. Dan ada 4 prinsip Bapak Ibu untuk penerapan BIM di bangunan rumah susun. Jadi informatif itu harus semua informasi yang ada di dalam BIM model yang akan digunakan untuk kepentingan operasi pemeliharaan itu harus masuk di dalam BIM modelnya itu. Terus kemudian interoperability, jadi kita tidak mengenal software A, software B, software C. Silahkan pakai software apapun, dipersilahkan penyedia jasa. Yang penting adalah pertukaran filenya itu harus dilakukan dalam satu platform yang sama. Kemudian kolaboratif, misalnya ada penyedia jasa perancangan, terus kemudian ada kontraktor yang tugasnya melakukan pembangunan, berada di 2 tempat yang berbeda dan diminta untuk melakukan review terhadap desain. Itu sangat dimungkinkan karena jarak tidak menjadi masalah di dalam proses kolaborasi itu. Selama ada internet kita bisa lakukan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Harapannya nanti BIM ini bisa digunakan untuk tahap-tahap selanjutnya setelah konstruksi, bisa untuk operasi pemeliharaan dan seterusnya. Selanjutnya Mas. Untuk pemodelan bangunan rumah susun itu sendiri ada beberapa hal. Jadi yang pertama, perancangan menggunakan software untuk menghasilkan 3D model sebagai dasar pembuatan informasi. Jadi setelah 3D modelnya dibangun, informasinya dimasukkan ke dalam 3D model tersebut. Terus kemudian berbasis BIM untuk mendukung penyusunan estimasi kuantitas dan RAB. Dengan adanya BIM ini sangat memudahkan simulasi biaya, karena apapun yang terjadi di lapangan itu perubahan desain dan seterusnya bisa dengan sangat mudah untuk dilakukan penyesuaian. Kolaborasi koordinasi melalui CDE, ini juga dilakukan di IKN dan hampir seluruh proyek PUPR di IKN sudah menggunakan CDE, tempat untuk berkolaborasi, menggunakan
berbagai macam platform ya, Autodesk dan seterusnya. Terus kemudian mengacu pada persyaratan teknis bangunan sesuai standar nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir dituangkan di dalam BEP atau BIM Execution Plan. Bapak Ibu yang sudah berkecimpung banyak di dalam BIM pasti tahu bahwa BEP ini menjadi salah satu apa ya, Mas Sarbayu ya, mungkin semacam ketentuan yang harus diacu dalam pelaksanaan penerapan BIM. Jadi misalnya di dalam penerapan BIM-nya itu perlu disesuaikan sumber dayanya, personil, software, hardware yang harus kita kembali lagi ke BEP tadi, dokumen BEP. Terus kemudian misalnya ada penyesuaian workflow, ya disesuaikan lagi dokumen BEP-nya seperti itu. Selanjutnya, nah ini mungkin saya pengen mempotret saja gambaran dari penerapan BIM pada 7 paket di Direktorat Jenderal Perumahan yang menjadi kriteria atau parameter dari penilaian KPI-nya. Yang pertama, kelengkapan dokumen BEP. Terus kemudian kelengkapan member dalam CDI, pelaksanaan rapat koordinasi BIM. Jadi kalau misalnya seluruh proses kolaborasi dan koordinasi itu dilakukan secara kolaboratif di CDI, pengiriman undangan melalui CDI, transmittal not to land juga melalui CDI dan seterusnya, itu menjadi nilai tambah di dalam pelaksanaan penerapan BIM ini. Implementasi BIM 3D, 4D, 5D, 3D model, schedule dan costing juga dilakukan. Ini menjadi parameter penilaian KPI-nya. Dan yang nomor 5 ini CDI digunakan untuk apa sih gitu ya? Hanya untuk nyimpan file aja atau juga digunakan untuk membahas isu-isu yang terkait di dalam BIM itu sendiri. Jadi kalau misalnya banyak sekali isu, kolaborasi dalam proses penyelesaian isu, dan terakhir adalah persetujuan atau approval, apakah isu tadi sudah di close atau masih open, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup isu itu semuanya menjadi kriteria penilaian. Yang terakhir adalah kesesuaian implementasi, delivery, dan quality assurance dan quality control. Nah, harapannya menurut kami sendiri gitu ya, dengan adanya nilai ini, ya numbers is just numbers gitu ya. Tapi kalau tidak ada perubahan paradigma, perubahan habit dalam pelaksanaan proyek, karena ini kan berubah ya Bapak Ibu ya, dari yang semula pakai gambar 2 dimensi, terus kemudian kita pakai 3D model. Yang semula gambar 2 dimensinya nggak punya informasi apapun, sekarang informasinya bisa nempel di dalam model tadi. Ini perubahan paradigma ini harus dipahami dan harus senantiasa dikampanyekan. Saya berterima kasih Arkelantis dan Pamerindo sudah menyelenggarakan acara ini. Ini menurut saya ya Mas Harbayo, Mas Besar, ini salah satu media untuk mengkampanyekan BIM tadi supaya bisa menjangkau khalayak yang lebih luas lagi. Selanjutnya, Oke, kenapa sih kita harus pakai BIM? Ya, Bapak Ibu, kalau kasusnya di proyek kami di IKN, yang pertama tentu harus ada informasi dari geometris bangunan. Terus kemudian spesifikasi itu harus masuk di dalam gambar 3D model. Yang kedua, one single data harus menjadi referensi. Jadi tidak hanya, karena kan kita kebanyakan nih kalau pakai manual gitu ya, pendekatan konvensional, drafter gambar sesuatu, colok USB-nya dipindah ke drafter yang kedua dan seterusnya. Kalau di BIM tidak seperti itu. Jadi one single data itu menjadi referensi dalam proses penyusunan model berbagai disiplin ilmu tadi. Disiplin ilmu sipil, arsitektur, MEP dan seterusnya gitu. Terus kemudian dapat melakukan simulasi penjadwalan secara cepat, baik itu volume dan estimasi biaya. Dan yang terakhir adalah kami meminta memang as-built drawing atau as-built model ya kalau di dalam BIM, yang jadi nanti di akhir proyek setelah di-deliver kepada PPK dari penyedia jasa itu harus akurat. Jadi volumenya, spesifikasinya itu harus benar-benar menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Kenapa? Untuk kepentingan audit yang pertama. Jadi nanti kalau ada auditor masuk, auditor ngelihat
mengukur di lapangan itu sama persis dengan yang dimensi yang tertulis di dalam BIM modelnya. Di lapangan kolom volumenya misalnya 1000 kubik gitu ya. Di model ya kurang lebih 1000 kubik. Mungkin akurasinya bisa kita setel. Minimal misalnya plus minus 2,5% gitu ya. Nah, jadi kita dari berdasarkan pengalaman kita bisa terus belajar untuk mendekatkan realita di lapangan dengan as-built model yang akan dibangun tadi. Dan yang terakhir adalah supaya sama dengan termin pembayaran yang dilakukan oleh PPK kepada kontraktor. Kalau yang dibayarkan misalnya 100 miliar, ya sudah. Berarti volume yang di dalam BIM itu sama dengan 100 miliar kurang lebih ya. Jadi pendekatan-pendekatan tadi harapannya supaya bisa memberikan keyakinan kepada auditor bahwa yang terpasang di lapangan itu sama persis akurasinya dengan yang ada di dalam BIM model. Silakan Mas. Oke, ini tadi ya dokumen BEP atau BIM Execution Plan yang ada di dalam project kami. Jadi ada 6 BIM Execution Plan dan ini senantiasa direview Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya menyesuaikan dengan kondisi resources-nya, personil, infrastruktur, software, hardware yang dimiliki dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Tadi Ibu dari Kemendikbud mau pilih yang mana, Bu? ini kalau ini ya ini insya Allah nanti jadinya akan gini lah ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada ripariannya di sini untuk memberikan experience dan microclimate yang lebih nyaman bagi penghuni gitu ya. Jadi nggak cuma ngelihat bangunan gedung yang berbentuk beton saja, tapi juga ada nuansa dan elemen air di situ. Kurang lebih seperti itu. Silakan, Mas. Oke, nah selanjutnya adalah persiapan sertifikasi. Jadi kami tidak hanya ingin mendorong supaya BIM diterapkan tok, tapi kami pengen supaya semua yang terlibat di dalam penerapan BIM juga bisa mencicil, dalam tanda kutip ya, menyicil bagaimana melakukan sertifikasi, menyiapkan sertifikasi untuk mereka sendiri. Jadi berbekal proyek portofolio yang mereka sedang kerjakan di IKN saat ini, itu bisa menjadi bahan mereka untuk mengurus sertifikasi mereka sendiri. Arsitek, sipil, dan seterusnya yang memang berkecimpung day to day-nya dalam penerapan BIM di proyek kami, itu bisa menyiapkan ini. Selanjutnya, silakan. Jadi dengan SKKNI 3 2023 itu memberikan gambaran kepada seluruh penyedia jasa, terutama yang akan berkecimpung di dalam BIM, dalam bidang BIM, untuk menguasai seluruh unit kompetensi yang ada di dalam SKKN ini. Ada 30 unit kompetensi, kalau misalnya ada 4 jabatan kerja, BIM Manager, BIM Koordinator, Modeler, dan Juru Gambar. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan di sini yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan dan pengen gitu ya, pengen jadi ahli BIM, pengen jadi BIM Manager dan seterusnya, silakan bisa dibaca dan turut menyediakan bukti-bukti kerjanya. Ini seperti yang ditampilkan di slide. Jadi kami mendorong supaya tenaga-tenaga ahli dan personil yang ada di dalam proyek kami tadi untuk menyediakan data dukung, bukti kerja bahwa mereka menguasai unit-unit kompetensi yang ada di dalam SKKNI 3 2023. Silakan selanjutnya. Oke, ini mungkin sekilas saja secara cepat. Jadi profil proyek yang ada di IKN yang sedang kami bangun. Silakan Mas. Ini secara petanya ya, jadi ada pembagian paket-paket yang ada di dalam KIPP. Ini ada Pas Pampres di sini, ada ASN 2 di sini, ASN 1 di sini, ASN 4. Terus kemudian PSSI, kami juga membangun asrama untuk PSSI di sini. Untuk rumah tapak jabatan menteri di area sebelah sini, untuk area sini, untuk Hankam, Polri dan BIN gitu ya, dan seterusnya. Total ada 47 tower, 2.820 unit. Nanti saya booking satu buat Ibu ya. Nanti saya kasih teasernya Bu, di belakangnya ada visual unit-unitnya supaya Ibu juga tertarik. Total ada 2.820 unit, satu towernya, satu unitnya 98 meter persegi. Terus kemudian satu towernya ada 10 lantai
2 lantai di bawah digunakan untuk kepentingan fasos fasum. Jadi kalau punya usaha laundry, punya usaha Indomaret, refleksi dan seterusnya bisa buka usaha di unit di dua lantai di bawah. Jadi memang kami siapkan untuk kepentingan fasos dan fasum. Silakan Mas. Ini visual saja, ini ruang tamu gitu ya, ruang tamu. Ibu datang ke sana bawa koper aja Bu. Jadi gak usah sibuk bawa apa segala ya, bawa piring, bawa ceret, bawa perangkat masak, gak usah. Semuanya sudah ada di sini. Jadi cukup bawa koper aja. Ini TV juga sudah disediakan di sana. Ini living roomnya ini peta denah layoutnya, ruang makan, dapur, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak. Kalau yang masih single bisa sharing nanti ya. Ini koridor di podiumnya, di selasar. Lanjut Mas. Ini main bedroomnya. Terus kemudian ini juga ruang kamar tidur anak. Lanjut. Ini dapurnya. Sudah ada kompornya Bu, jadi jangan khawatir. Ini Mas Herbayu, saya punya 1 customer Mas. Langsung dapat ya Pak? Langsung dapat customer 1. Ini area kitchen ya. Ini jadi area kekuasaannya ibu-ibu biasanya. Ini bathroomnya di sini. Terus lanjut. Oke, nah terus kemudian ada bangunan gedung cerdas. Jadi berdasarkan Permen PUPR nomor 10 2023 itu memang kami diminta untuk menyiapkan bangunan gedung yang juga dilengkapi dengan smart building system. Selanjutnya silakan. Jadi ada 9 prinsip dari penerapan bangunan gedung cerdas atau smart building. Yang pertama, bekerja secara otomatis, pastilah ya, karena dia sifatnya smart. Terus kemudian saling terhubung dan terintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada sekian banyak tower, ini nanti harapannya akan saling terintegrasi dan bisa dimonitor, dikendalikan dalam satu command center. Penerapan manajemen energi terpadu, jadi kami berharap bangunan yang didesain seperti ini sudah mempertimbangkan hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita masih boros energi juga gitu ya, padahal semangatnya di IKN kan sustainable city gitu. Terus kemudian penggunaan, cyber threat protection system, jangan sampai nanti ada kejadian misalnya ransomware masuk gitu ya. Jadi harapannya nanti perangkat yang disediakan juga sudah mempertimbangkan protection system dari serangan dari cyber luar. Penggunaan analitik data, pembelajaran mesin, ini juga karena seluruh informasi yang ada di dalam bangunan gedung terhimpun dalam satu platform, harapannya nanti kita bisa memperhatikan trennya, bisa kita analisa, dan kalau misalnya kita bisa memperlihatkan trennya seperti apa, itu juga bisa digunakan untuk kepentingan operation dan maintenance bangunan gedung tersebut. Berorientasi pada kepuasan pengguna pasti, karena harapannya nanti penghuni rusun juga bisa memberikan experience yang berbeda gitu ya. Pernah di saat awal-awal itu karena belum tersetting dengan benar gitu ya, di tempat tidur kita gerak sedikit lampunya nyala, terus kita diem gitu ya, kita diem lama lampunya mati lagi, kita gerak sedikit hidup lagi gitu. Tapi ternyata itu bisa disetting Bapak Ibu, jadi gak usah khawatir, pasti nanti untuk kenyamanan pengguna itu bisa kita sesuaikan lagi. Dan itu memang karena waktu itu masih awal-awal kami terapkan aja, jadi belum kami coba simulasikan. Bersifat fleksibel, pemantauan berkelanjutan dan juga inklusif. Nah di sebelah sini, ini perangkat-perangkat yang kami sediakan di dalam bangunan gedung tersebut. Jadi alarm kebencanaan, kalau misalnya ada bencana kebakaran, dari mulai smoke terdeteksi itu sudah bisa terdeteksi menggunakan fire alarm. Terus ada sistem kamera pengawas, surveillance system juga kita berikan. Yang kaitannya juga dengan yang nomor 5 ini, sistem kontrol akses penghuni. Jangan sampai yang bukan terdaftar sebagai penghuni itu bisa masuk dengan bebas ke area hunian rusun gitu ya. Jadi semuanya sudah terdetek berdasarkan face recognition dan kartu NIK, kartu penduduk, kartu tanda penduduk.
Sistem kelistrikan, sistem monitoring kontrol utilitas. Jadi harapannya nanti penggunaan energi, air, listrik, terus kemudian sampah dan seterusnya itu bisa dikontrol dan dikendalikan. Jangan sampai nanti misalnya gini, ibu dari Kemendikbud lagi dinas keluar gitu ya, tapi penggunaan energinya kok optimal sekali di ruangan. Nanti dari si operator akan mengirimkan notifikasi ke handphone gitu ya, bahwa Bu, ini Ibu dalam kondisi tidak sedang berada di rumah, tapi kenapa penggunaan energinya besar sekali? Ya, itu nanti bisa kita simulasikan. Mungkin bocor bisa, dan jadi nanti bisa menjadi feedback juga untuk building management gitu ya. Terus kemudian sistem pencahayaan tadi yang seperti saya coba ilustrasikan. Kalau memang ruangan tidak terpakai dalam waktu lama, ya dia akan berkurang intensitas cahaya dan seterusnya. Silakan, Mas. Ini harapannya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi seluruh gedung bisa tersentral, terintegrasi dalam satu command center yang bisa memberikan semacam kayak pemantauan dan pengendalian supaya pemanfaatan energi, utilitas dan seterusnya bisa lebih efisien. Silakan lanjut. Nah ini harapannya nanti ya, jadi ada outlet listrik, terus kemudian smart touch yang ada biasanya ditampilkan di dalam dinding, terus kemudian ada smart door lock, ada smart lighting, nanti semuanya terintegrasi dalam satu main server supaya bisa di monitor dan dikendalikan juga dari command center. Bapak Ibu sebagai pengguna rusun juga bisa melakukan pengendalian secara remote gitu ya, menggunakan perangkat handphone. Lanjut Mas. Oke, terakhir mungkin ya beberapa slide terakhir, silakan. Jadi Bapak Ibu dari penerapan BIM yang sudah diterapkan di bangunan rusun ASN dan Hankam yang ada di IKN, ini memang seluruh isu yang ada di CDE itu harapannya supaya bisa di follow up oleh para penyedia jasa. Jadi percuma juga gitu ya kita bikin isu di dalam platform Common Data Environment atau CDE tapi tidak di follow up oleh para penyedia jasa. Terus kemudian dokumen yang tercantum dalam pedoman MONEF dari Ditjen Bina Konstruksi dipenuhi supaya nanti penyedia jasa juga memberikan feedback yang maksimal karena biasanya di akhir tahun akan ada penilaian kinerja BIM seluruh proyek Kementerian PUPR. Harapannya nanti dalam acara Konstruksi Indonesia, proyek-proyek rusun yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan bisa mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Terus kemudian untuk keperluan persiapan sertifikasi tenaga ahli BIM disiapkan dengan baik dokumen-dokumen yang terkait dengan unit kompetensi yang relevan sesuai dengan jabatan kerja yang disiapkan gitu ya. Sepertinya sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Mas Harbayu, Mas Besar dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa memberikan sedikit tambahan informasi ya kepada Bapak Ibu bahwa di balik gemerlapnya pembangunan IKN yang sedang dikejar oleh pemerintah saat ini, itu kami juga sedang siapkan secara detail perangkat-perangkat bangunan gedung cerdas, terus kemudian bagaimana BIM diterapkan di dalam proyek kami dan seterusnya. Demikian mungkin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak dan Ibu atau BIM dan Sisters atas paparan dari Bapak Aji Kesbanu tadi. Jadi apa yang dipaparkan tadi cukup jelas sekali ya mengenai perkembangan yang sudah ada di IKN. Ini pada pengen ke IKN gak nih Bapak dan Ibu atau BIM dan Sisters? Jadi pengen, saya juga pengen Mas, nanti diajak ya saya. Siap. Oke, kalau gitu mohon ditahan dulu untuk sisi pertanyaan, nanti kita akan ada sesi Q&A. Nanti kita akan masuk ke paparan kedua yang akan di-lead oleh Mas Besar. Nanti akan paparan akan diberikan oleh Bapak Max. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Besar untuk memoderasi. Silakan Mas Besar. Terima kasih Pak Harbayu, terima kasih Pak Aji untuk sesi pertamanya. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besar Anggara Palgunadi, bisa dipanggil Besar saja, biar gampang diingatnya juga. Kayaknya juga nggak ada yang nyamain namanya di Indonesia ini selain saya. Di sesi kedua ini, kalau tadi Pak Aji sudah menerangkan beberapa tentang masalah aplikasi di BIM di dalam proyek-proyek yang ada di IKN ya. Nah,
Untuk yang di sesi kedua ini Pak Maximilian akan memberikan paparan kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana cara untuk pengontrolan dari proyek-proyek yang menggunakan BIM tersebut. Karena kalau dulu mungkin kita tahu BIM itu ya sekedar authoring tools aja gitu ya, untuk membuat aja gitu, untuk ya kalau untuk di perencanaan aja lah. Gimana sih kalau caranya untuk pada waktu pengontrolan atau maintenance gitu ya. Nanti Pak Max akan memberikan paparan tentang bagaimana cara untuk mengontrol dengan menggunakan software BIM. Mungkin Pak Max sudah siap untuk paparannya? Ya, siap. Apa terdengar suaranya? Terdengar dengan sangat jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita akan segera mulai saja untuk sesi keduanya dengan Pak Maximilian. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Max. Ya, makasih Pak Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Maximilian. Saya dari Direktorat Sekolah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan. Bersama Pak Haji, beliau mentor saya. Ini mungkin sama seperti yang Pak Haji sampaikan. Ini adalah sifatnya penyampaian informasi ya. Kami coba untuk menggali dari sisi yang subtemanya ya, kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan khususnya untuk pembangunan ASN dan Hankam 47 Tower. Apa terdengar jelas Bapak Ibu suara kami? Terdengar jelas Pak? Oke, kami lanjutkan. Mohon izin kami share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah bisa terlihat di layar kami juga. Ya, ini kami coba menyampaikan apa yang kami lakukan terkait dengan kegiatan monitoring dan kontrol gitu ya dalam pelaksanaan pembangunan ASN dan Hankam di IKN. Memang nanti tidak terlalu detail dengan BIM-nya, tetapi kami coba menyampaikan proses ataupun tahapan-tahapan yang kami lakukan sebagai pengendalian. Ya, ini terkait dengan monitoring dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan ASN dan Hankam. Dalam melakukan monitoring pelaksanaannya kita sudah dari persiapan yaitu penyiapan desainnya. Ini kita juga sudah ada melakukan monitoring yang berlapis-lapis ya, jadi tidak hanya dilaksanakan oleh pihak kesadaran ataupun pihak direktorat, tapi juga melibatkan tenaga ahli, baik di tenaga ahli dengan Direktorat Jenderal Perumahan maupun dengan Satgas pengembangan infrastruktur IKN khususnya bidang perumahan. Itu kami ada juga tim yang memang tim pendamping ya untuk pelaksanaan 47 tower ini dalam penyiapan penyusunan basic design. Karena juga bangunan ini juga 12 lantai, sehingga sesuai dengan peraturan dengan PP nomor 16 tahun 2021 itu ya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung negara, bangunan di atas 8 lantai harus mendapat persetujuan Bapak Menteri PUPR. Dan itu kita juga kita lakukan gitu ya, dengan terlebih dahulu kita ada pembahasan dengan namanya tim KKBG, yaitu Komite Keandalan Bangunan Gedung, sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 1174 KPTS MF 2022 yang juga berperan sebagai tim ahli bangunan gedung ya, yang tujuannya untuk memastikan perencanaan yang diusulkan memenuhi keandalan SOP dan penggunaan material juga mengatur sesuai SN terbaru dan peraturan terkini, sehingga mempunyai kualitas perencanaan yang sama dengan proyek-proyek yang sejenis di IKN, khususnya yang dibangun oleh PUPR. Di sini juga dilakukan pembahasan terhadap aspek struktur, fondasi bangunan, arsitektur, MEP, penanganan lereng,
yang akan dilaksanakan juga harus terlebih dahulu diasistensikan dengan tim KKBG sebelum mulanya konstruksi di lapangan. Nah, setelah dilaksanakan asistensi gitu ya, ahli pembahasan, itu biasanya setiap aspek itu akan dilakukan rapat pleno. Dalam rapat pleno itu bisa jadi masih ada koreksi atau revisi sehingga harus disempurnakan kembali baru dilakukan pleno kembali oleh tim KKBG sampai mendapatkan rekomendasi dari KKBG. Apa terlihat? Terlihat ya. Terlihat Pak. Ya, dalam kita penyiapan basic design itu kita juga sudah menggunakan teknologi drone photogrammetry ya, dokternya tampak dan kondisi kontur secara real time dengan juga mengacu kepada sistem OneMap yang dilakukan oleh Pusdatin, yaitu kita terintegrasi dari kegiatan-kegiatan menor yang di IKN, jadi dari Bina Marga, Cipta Karya, SDA, kita semua menginput titik-titik lokasi dari pembangunan yang dilakukan di IKN, sehingga itu terintegrasi, itu menjadi acuan kita bersama yang disebut dengan sistem OneMap. Itu. Lalu kita membuat simulasi desain block plan bangunan pada saat proses penyiapan basic design dengan hasil dari teknologi drone photogrammetry itu. Selain itu juga kita ada kontrolnya juga dalam penyiapan basic design dalam buat penentuan block plan gitu ya, atau tapak bangunan, block plan atau site plan bangunan itu kita juga mengacu kepada RPK yang disiapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, yaitu rencana pengembangan kawasan. Di situ sudah diatur mengenai zoning, kemudian bangunan, peruntukan, sama sekalian bangunan gitu ya. Itu yang diatur dan masih banyak lagi yang diatur dalam RPK. Itu harus kita penuhi karena itu sudah menjadi panduan untuk pembangunan di IKN. Terkait dengan metode penanganannya ataupun kontrolnya, ini juga yang diasistensikan dengan tim KKBG yang seperti tadi kami sampaikan, yaitu penanganan lereng, itu kan apakah kita membuat file ataupun ini penahan tanah atau short grid, gitu kan. Dan kita juga di sana diarahkan untuk tidak memesan atau rekayasa teknik dengan cut and fill secara besar-besaran, sehingga kita harus melakukan mendesain dengan split level atau level kontur dari lokasi tapak, sehingga bangunan split level tidak sama elevasinya antara tower satu dengan tower yang lainnya. Yang ketiga itu tadi mengacu kepada RPK untuk acuan kriteria desainnya. Dalam melakukan kontrol pelaksanaan di sini juga kami juga pada saat terkontrak gitu ya, penerapan BIM itu diharuskan, sehingga pada saat pelaksanaan pengadaan itu juga kami masukkan sebagai syarat yang harus gitu ya, penerapan BIM, karena juga memang BIM ini sangat tepat jika memang proyek tersebut adalah design and build gitu ya, karena memang design and build itu yaitu perencanaan dengan pelaksanaan itu menjadi satu, tidak terpisah, sehingga memang harus sinkron gitu ya, harus sinergi, sehingga tidak ada clash detection ataupun tabrakan gitu ya antara item satu dengan item lainnya. Nah, ini dalam yang membantu dalam tahap apa? Itu membantu tahap dalam kami pembuatan DED, karena pada saat basic design itu adalah hanya disampaikan adalah kriteria-kriterianya, belum menjadi sebuah dokumen gambar kerja gitu ya, atau gambar pelaksanaan. Itu hanya baru berupa output dan kriteria yang akan diterjemahkan dalam gambar desain yang itu dilaksanakan pada saat setelah terkontrak, yaitu tadi pada proses pembuatan DED, pada juga saat pembuatan proses shop drawing dan SW drawing. Ini juga memang BIM lebih fleksibel dalam melakukan perubahan desain, sehingga dapat melakukan estimasi biaya dan durasi pelaksanaan secara terukur ya, untuk menentukan volume kebutuhan serta SDM yang dibutuhkan jika diperlukan percepatan.
Jadi biasanya pada saat pelaksanaan itu suka ada perubahan-perubahan di tengah jalan gitu ya, yang mengakibatkan durasi pelaksanaan yang juga mundur atau bertambah gitu waktunya, dan kebutuhan untuk cost-nya serta SDM yang dibutuhkan. Nah itu bisa di mapping dengan dengan melaksanakan BIM ini gitu ya. Nah ini contohnya dengan BIM. Penerapan BIM juga sebagai salah satu mitigasi untuk kendala di lapangan. Setelah terkontrak juga kita tetap melakukan survei awal atau pemetaan tapak bangunan gitu ya, dengan simulasi dengan BIM, karena ini harus setiap parcel itu sangat kompleks, itu dibangun minimal 6 tower gitu ya, 6 tower dengan jarak 50 meter kurang lebih dalam satu parcel, sehingga itu harus disimulasikan dengan menggunakan BIM juga, serta kita menggunakan lidar itu untuk mendeteksi kondisi tapak. Nah ini kontrol dalam pelaksanaannya, setiap kita melaksanakan rapat progres gitu ya, rapat progres mingguan, kami juga selalu meminta gitu dari penyedia jasa untuk mempresentasikan dengan aplikasi BIM juga gitu, karena kita bisa melihat sama-sama waktu yang dibutuhkan, sequence pekerjaan itu sama, kita juga bisa mengestimasi gitu ya selesainya tiap tower dalam satu parcel. Nah tadi yang disampaikan Pak Haji adalah prinsip-prinsip BGC-nya gitu ya. Sedangkan ini adalah penerapan yang dilaksanakan di ASN Hankam sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2023 tentang gedung cerdas. Dia terdapat 16 poin. Di sini ada 9 elemen wajib, ada 3 elemen sukarela, gitu ya, 3 elemen yang disarankan untuk 9 elemen wajib, 3 elemen yang disarankan, dan 5 elemen sukarela gitu dalam penerapan elemen BGC. Yang kami laksanakan di ASN 40 Tower ini adalah elemen wajib dengan klasifikasi kelas tidak sederhana. Nah untuk bangunan tersebut kita tidak melaksanakan kita tidak menerapkan untuk terhadap sistem penghawaan, karena bangunan kami ini merupakan hunian sehingga memakai AC split gitu ya, tidak menggunakan sistem AC centralized seperti kantor-kantor. Nah ini yang kami terapkan. Jadi ini yang W ini adalah wajib, yang D ini yang disarankan, yang S ini adalah sukarela. Yang kami laksanakan adalah yang hijau ya. Jadi ada sistem alarm kebencanaan dan pemberitahuan massal, sistem kamera pengawas, sistem kontrol akses, sistem penyediaan minum, sistem kontrol akses, sistem kelistrikan, sistem pencahayaan, sistem penyediaan minum, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengolahan sampah. Ini kita laksanakan di ASN Hankam KN. Nah ini untuk fitur bangunan gedung cerdasnya, penerapan sistem alarm kebencanaan itu hardware-nya adalah sensor dan detektor, alarm dan peringatan, perangkat komunikasi, perangkat kontrol, dan perangkat penyimpanan data. Software-nya juga mendukung itu perangkat lunak tanggap bencana, perangkat lunak menghubungi data, perangkat lunak analisa data, perangkat lunak akses jarak jauh, lunak antar muka, dan sistem manajemen bangunan. Dengan skenario BGC-nya kita dalam kondisi normal gitu ya, memberikan informasi rutin kepada personel terkait mengenai kondisi kebencanaan yang mungkin terjadi dan tindakan pencegahan yang perlu diambil dalam kondisi atau situasi emergensinya, yaitu memberikan instruksi evakuasi dan tindakan pemadaman kebakaran atau kebencanaan lainnya. Pemberitahuan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, masuk ke suara dan pesan teks. Pesan teks lalu juga BMS juga melakukan CCTV ada terkait yaitu secara real time atau live view itu, dan ini juga dengan sistem BMS melakukan monitoring status
terhadap fire alarmnya, monitor tekanan udara, tangan darurat, serta monitor peralatan terkait. Dengan terbitnya peraturan standar A itu mengacu kepada standar acuan PP 16, Permen PU, SMI, SNI 03 3985 tahun 2000, SNI 03 74, dan NFPA 72, NFPA 101. Berikutnya juga sistem kamera pengawas, juga ada perangkat keras dan perangkat lunak, dengan ada juga skenario fungsi normal dan kondisi emergensi. Untuk sistem kamera pengawasnya yaitu memantau area yang ditentukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi ancaman keamanan, serta melakukan analisis otomatis untuk mengidentifikasi pola dan kejadian tertentu yang dapat mengindikasikan masalah potensial pada sistem atau keamanan area yang dipantau. Sedangkan untuk kondisi emergensinya secara otomatis menunjukkan kamera-kamera yang relevan untuk fokus pada area terkait dengan masalah yang telah dideteksi oleh BNS, baik secara live atau video, dan merekam secara otomatis seluruh kejadian darurat yang dapat digunakan sebagai referensi dan analisis pasca kejadian. Sistem kamera pengawas ini kami mengacu pada ISO 22311 2012. Berikutnya juga untuk ada sistem kontrol akses gitu ya. Kita memakai sensor biometrik, pembaca RFID, kamera, terus juga baterai sebagai pendukungnya, perangkat, IoT, peralatan, kunci pintu, dan perangkat lunaknya. Di sini juga ada skenario BGC juga yang disiapkan, yaitu sistem listrikan memantau dan mengelola distribusi daya secara rutin untuk memastikan operasi yang lancar dan efisiensi energi. Dan sistem mampu melakukan monitor kondisi kelistrikan dalam bangunan menggunakan referensi nilai pada setiap meter dan device yang terpasang pada equipment distribusi kelistrikan. Dan juga kondisi emergency juga kami siapkan juga, yaitu BMS deteksi gangguan kelistrikan atau ancaman serius terhadap distribusi daya seperti over voltage atau kebakaran yang dari kabel, sistem kelistrikan, dan BMS bekerja sama untuk mengidentifikasi sumber masalah dan mengambil langkah-langkah darurat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Juga ada SNI juga kita acu, juga ada juga kita membuat kriteria atau peraturan standar ya, tapi sensor pemantau penggunaan listrik, mampu mengendalikan peralatan dan sistem, memantau beban energi dari peralatan dan sistem, dapat diintegrasikan dengan sumber energi terbarukan, dan seterusnya. Ini juga sistem pencahayaan tadi disampaikan oleh Pak Haji, kita memakai sensor gerak gitu ya. Jadi ketika tidak ada yang lewat gitu di dalam bangunan tersebut, lampu akan mati gitu ya. Jadi ketika ada pergerakan dari orang yang lewat, itu akan otomatis hidup sebagai sistem cahaya. Sistem listrikannya juga kami terapkan BGC juga. Dan ada juga kondisi normal dan emergensi, dan kriterianya SNI. Ini sistem penjayaannya, perangkat kerasnya yaitu meter air cerdas ya, mekanismenya dispenser air minum, tangki air, sistem filtrasi, sistem kontrol suhu, sensor antar pengguna, sensor ketinggian air, sensor aliran, sensor deteksi kebocoran, sensor kualitas air atau otomatis, inverter. Jadi untuk yang sistem pengendali air memang kita banyak menerapkan sensornya. Perangkat lunaknya juga ini mengikuti yaitu perangkat cerdas, firmware, automatic system, perangkat lunak antar pengguna, dan perangkat lunak. Sini juga disiapkan skenario aplikasinya dalam kondisi normal dan emergensi. Kondisi normalnya yaitu monitoring perangkat seperti pompa atau pintu air itu berdasarkan pembacaan sensor ketinggian air gitu ya, monitoring kualitas air minum, dan monitoring volume konsumsi air minum. Untuk emergensinya mendeteksi potensi kebocoran air minum, mendeteksi kualitas air minum di bawah parameter standar, dan memerintahkan kartu air tertutup otomatis dan pembersihan air secara otomatis. Standar acuan juga beberapa SNI. Untuk sistem air limbahnya, sensor ketinggian air limbah, sensor aliran air, dan perangkat lunaknya adalah untuk pengelolaan air limbah serta dashboard pemantauan.
dengan kondisi normalnya, yaitu monitoring perangkat seperti pompa limbah atau pintu air berdasarkan pembacaan sensor ketinggian. Sedangkan untuk kondisi emergensinya adalah sensor dan pemantauan kapasitas sistem air limbah dapat diintegrasikan dengan optimalisasi sistem untuk memberikan pemantauan real time. Karena kapasitas sistem pemberitahuan dapat diberikan jika kapasitas mendekati batas atau jika terdapat masalah dalam proses pengelolaan air limbah. Itu juga negaranya mengacu pada beberapa SNI, AISA dan ISO dan IEC. Dari air limbah yang sampahnya, yaitu ada sensor pemantauan volume dan kontrolernya, perangkat lunaknya untuk pemantauan volume kontainer, jaringan komunikasi data di ruang sampah dan dashboard pemantauan yang kontrol. Juga disertai kondisi normal dan emergensinya, sensor pada sampah, dan sistem untuk memberikan informasi real time tentang tingkat isi yang dapat memantau dan mengolah penjadwalan pengumpulan berdasarkan kapasitas kontainer dengan memberikan notifikasi dalam dashboard yang berada di ruang kontrol. Dalam kondisi emergensi, sistem pemantauan masih terus berlangsung di mana dilakukan oleh sistem backup atau terus standby sistemnya. Sistem acuannya SNI, ISO dan ISA. Nah, ini tadi sedikit highlight tadi Pak Ajis menyampaikan interiornya ya. Ini kita di KN ada paket, tidak dalam menjelaskan paketnya, sedikit highlightnya. Untuk di ASN 1 ini kita ada 9 tower ya. Konfigurasinya dalam ada 2 persil, itu ada 4 tower, ada 5 tower, 98 meter persegi, semua desainnya ini adalah tipikal semua paket atau semua tower baik ASN maupun Hankam. Terdiri dari 2 kamar mandi dan 1 ikut dengan kamar tidur utama ya, satu lagi bagi pakai bersama. Nah, itu ASN lainnya 8 tower itu, ini adalah persilnya, ada 1 persil ya, 8 tower, jarak minimal ada 25, ada yang 40, semua 12 lantai dengan 10 hunian dan 2 podium. Di ASN 3-nya ini ada 6 tower, 6 tower dan 1 persil, juga sama podium, dengan podium juga dan 10 lantai hunian. Di ASN 4 8 tower juga sama, pas pampres 1 persil, dia terdiri dari 9 tower, nilainya tipikal, pakai podium juga. Yang Polri bin, semua yang membedakan adalah warna ya, warna cat itu, tapi bentuk bangunan garis besar sana, cat dan penyelesaian belum finish di top bangunan. Seperti ini, suasana kejiwaan. Yang tadi disampaikan podiumnya. Nah, ini yang memang dari Bapak Menteri juga menyampaikan agar tidak mengeksploitasi atau melakukan KTN besar-besaran ya, sehingga harus juga dimanfaatkan pohon existing yang ada sebagai greenery untuk beauty. Nanti diharapkan ini dengan sepeda gitu ya atau mobil listrik, artinya memang eco green di dalam KIPP. Seperti itu di interiornya. Mungkin dengan begini Pak Haji ya, jadinya tambah yakin ya tadi dari Kementerian Pendidikan tadi ya, mudah segera gitu Pak ya. Ya mungkin ini tadi, terus semua bentuk metode sama.
Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan monitor dan kontrol yang sangat tepat Ibu tolong kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, terima kasih Pak Maximilian atas pemaparannya tentang bagaimana sih pada waktu pengontrolan eh, apa yang direncanakan tadinya biar tetap bisa tercapai pada waktu kita tetap menggunakan BIM. Jadi tadi banyak banget fitur-fitur dan apa-apa saja yang harus dikontrol ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin dari belakang agak susah lihatnya tadi ya, karena tabelnya cukup lumayan kecil hurufnya, tapi silahkan kalau nanti misalnya ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya. Nanti Pak Harbayu akan memimpin untuk sesi tanya jawab karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan mau dari A sampai Z silahkan. Nanti Pak Aji atau Pak Maximilian akan membantu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya. Untuk mengefektifkan waktu, silahkan Pak Bayu untuk memimpin sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Oke, selamat sore. Kan masih seger nih ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin panitia, kita boleh kasih pertanyaan berapa buah ya? Oke, 3 lagi, siap. Saya buka 3 pertanyaan. Mungkin dari Bapak, Ibu atau BIM Brothers and Sister ingin bertanya langsung. Dari sebelah sini, ingin ada yang bertanya? Ibu, silakan. Pakai mic saya? Oh, silakan. Ibu, silakan. Ini kayaknya udah mau pindah ke IKN Ibu nih kayaknya nih udah ngeliat. Silakan Ibu. Ya. Mohon Tanya, maaf. Oke, tapi tidak mengenai BIM ya Pak. Ibu boleh perkenalkan dulu. Nama saya Hera. Ini saya mau menanyakan mengenai pembangunan hunian di IKN itu apakah hanya untuk disediakan buat ASN dan Hankam? Untuk unsur swasta apakah pihak dari pemerintah itu juga memikirkannya Pak? Satu, karena gini, mungkin dari pihak swasta khususnya kita perorangan gitu yang ingin mengadu nasib ke negara IKN baru kita itu, kalau misalnya memang sudah disediakan fasilitas oleh pemerintah, hunian dengan fasilitas lengkap dengan harga yang miring banget gitu, bisa membantu kita untuk mewujudkan mengejar impian kita untuk bisa sukses di sana gitu loh Pak. Sudah itu aja Pak. Oke Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Izin, ini langsung Pak Aji atau Pak Max mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Pak Aji. Baik, Bu Hera, kalau boleh tahu suami juga ASN atau swasta? Kebetulan suami saya bergerak di bidang itu Pak, kontraktor kecil-kecilan. Aduh, kecil-kecilan Mas Bayu. Waduh, bisa kesini banyak tuh dikumpul-kumpulin Bu. Silakan. Kalau suami ibu ASN saya siapkan 1 unit lagi sama seperti ibu yang di depan Wira tadi swasta, dari Pak. Kemendikbud. Oh, wira swasta. Baik. Ya, mungkin menjawab ya. Jadi untuk pekerja-pekerja swasta sementara ini dari pemerintah belum siapkan Ibu. Jadi yang kami siapkan memang hanya untuk pegawai ASN dan Hankam. Tadi ya seperti saya sampaikan ya dari Kementerian Lembaga, Kemendikbud, Kementerian PUPR, Setnek, Polri, BIN, Pas Pampres dan seterusnya. Tapi untuk pekerja-pekerja swasta saat ini dari Otorita IKN atau OIKN itu sedang menyiapkan banyak sekali paket-paket pembangunan rusun yang berskemakan KPBU Bu, kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi pendanaannya tidak dari APBN, harapannya sih nanti harganya bisa lebih kompetitif. Karena skema-skema pembiayaan yang ditawarkan kepada para calon pembeli mungkin bisa sangat bervariatif ya Bu ya. Jadi kalau dari ASN tetap nanti ada skema sewa Bu. Jadi misalnya 1 unit 98 meter persegi, misalnya dihuni oleh 1 keluarga, maka nanti yang dibebankan setiap bulannya berapa sih gitu nanti ada. Tapi skemanya sewa. Tapi untuk yang dari swasta saya belum tahu persis seperti apa, tapi nanti biasanya akan diberikan skema-skema yang lebih variatif Bu. Bisa milik, rusunami misalnya ya. Bisa juga yang landed house, mungkin ada gitu ya. Mungkin ada, tapi yang saya dengar informasi dari Otorita IKN sedang disiapkan rusun untuk pekerja swasta dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu, semoga menjawab ya Bu Hera ya. Oke, terima kasih Pak. Gimana masih tertarik Bu untuk ke IKN?
Ya kalau nanti harganya bisa dinego sih, kepengen buka usaha di sana Pak. Senin harga naik Mas Bayu. Iya Bu, dipantau terus Bu informasinya, mudah-mudahan membantu. Iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Hera. Ya ada lagi yang ingin bertanya? Saya kasih 2 slot pertanyaan lagi. Mungkin dari sebelah kanan saya. Ada? Oh iya Bapak ini Pak, silakan. Perkenalan diri dulu, silakan Pak. Ya, langsung saja. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Oh, siang. Menarik sekali tadi Izin Bapak paparannya. perkenalan dulu. Oh iya, saya siap. Irfan Pak. Iya. Saya Irfan, saya dari perwakilan dari asosiasi dari Itali. Ya, kita bicara precast sama konstruksi. Jadi saya tadi melihat ada 2 hal yang saya perlu lihat. Itu tadi untuk perumahan ASN itu estimasi kapan dia akan soft launching. Itu pertama. Ya, apakah dalam 1-2 tahun ini akan launching? Karena kok tadi katanya sama masalah IoT, tadi ada proximity sensor segala macam ya, itu kan butuh waktu 2 tahun. Karena chipnya sekarang bermasalah. Itu perlu dipersiapkan. Nah terus tadi yang ada hal juga bicara masalah green building. Ya, saya mau tanya itu untuk material struktur itu masih pakai apa, bata ringan kah atau masih konvensional bata atau gimana? Ya. Karena kok bicara green building itu sudah ketinggalan zaman. Apa yang dipakai sekarang? Itu yang saya perlu tahu. Ya. Makasih banyak Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan izin mungkin ke Pak Aji atau Pak Max, mungkin saya ikut aja. Ya, terima kasih Pak Iya, Irfan. ya. Asosiasi apa tadi? Mohon maaf saya. Iya. Precast AP3I. Saya dari Itali Pak, dari kita perkumpulan perusahaan dari Itali yang bermain di oke. precast sama konstruksi, Baik. saya perwakilan untuk Indonesia. Baik, Itu siap. aja sih. Baik Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin Pak Max bisa menambahkan ya. Jadi soft launchingnya kapan untuk yang hunian ASN dan Hankam? Launchingnya nanti akan bertahap Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian, karena menyesuaikan juga dengan kebijakan pemerintah untuk memindahkan secara bertahap ASN dan personil Hankam ke IKN. Saat ini tim dari Setnek sudah mulai berkantor di sana, mengikuti jadwal kerja Pak Presiden juga untuk berkantor di IKN. Jadi protokol Presiden, terus kemudian Setnek dan beberapa lembaga yang terkait sudah mulai berkantor di sana. Jadi beberapa unit yang sudah selesai kami siapkan juga untuk fasilitas hunian untuk para personil dari kementerian lembaga terkait tadi. Terus kaitannya dengan IoT dan green building, memang kalau secara pemilihan material Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar kami juga sudah menggunakan precast. Jadi kebetulan karena penyedia jasa konstruksinya adalah sebagian besar BUMN Karya dan KSO juga dengan beberapa kontraktor swasta ya Bapak Ibu. Sebagian besar kayaknya sudah mulai pakai precast juga, baik itu untuk komponen struktur, balok maupun kolom, slab, terus kemudian juga untuk dinding fasad luar bangunan juga sudah pakai pakai precast. Kalau pemilihan material sepertinya hampir seluruhnya kami juga sudah coba simulasikan ya, karena tadi seperti dijelaskan oleh Pak Maxi, sebelum mulai proses pembangunan dan selama proses pembangunan, karena tadi kontraknya adalah design and build, itu proses diskusi dan review oleh komite keandalan bangunan gedung itu dilakukan juga. Jadi karena harus melalui rekomendasi dari KKBG, ya tentunya seluruh persyaratan teknis bangunan gedung, BGH, terus kemudian BIM, BGC dan seterusnya itu harus comply Pak Irfan. Jadi jangan sampai nanti kan semangatnya tadi ya smart forest city gitu ya, sustainable city. Tapi dalam proses pemilihan material, metode konstruksinya masih belum optimal. Yang itu tidak kita harapkan seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan IoT, jadi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk berkolaborasi dengan BUMN Indonesia, PT Telkom dalam hal ini, karena ternyata Mas Bayu, Mas Besar, Telkom ini punya resource yang cukup besar juga gitu. Jadi sebagian mungkin ada yang kita impor ya, sebagian ada kita impor, tapi sebagian besar kami coba untuk berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Jadi dari perangkat-perangkat yang sudah terpasang, kami minta Telkom melakukan assessment bagaimana cara mengintegrasikan perangkat yang sudah terpasang tadi
Misalnya sistem electrical, terus kemudian sistem lighting, sistem air bersih, air minum gitu ya. Nanti supaya perangkat yang nanti akan diinstal dalam sistem-sistem tadi itu bisa diintegrasikan dan masuk dalam dashboard dan command center yang akan kita siapkan juga. Maka tadi harapannya semoga tadi ya seperti misalnya Ibu sudah, maaf Ibu saya jadikan contoh terus ya Bu ya. Ibu sudah menghuni di sana, sudah tinggal di sana. Tapi kenyataannya seminggu misalnya dinas luar gitu ya. Dinas luar, tapi pemakaian energi, pemakaian listrik itunya masih jalan terus di unitnya gitu. Itu dan itu termonitor oleh command center yang ada di kami. Nah, itu kita bisa kirim notifikasi ke perangkat atau ke gadgetnya milik Ibu tadi. Harapannya sih demikian Pak Irfan. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut ya, nanti kita diskusi di belakang setelah ini. Terima kasih Mas Bayu. Semoga menjawab ya Pak Irfan ya. Gimana Pak Irfan? Jawab? Siap, silakan. Terima kasih Mas, banyak. Pak Max, ada yang mau ditambahkan barangkali? Silakan Pak Max. Mungkin. Udah lengkap Pak, cukup kali. Bisa aja Pak Max. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin satu slot lagi. Bapak, oke, Ibu lagi silakan. Mohon maaf panitia yang depan. Oh iya, terima kasih. Ini sudah mantap kayaknya Pak. Terima kasih. Saya Weni dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Iya. Berkaitan dengan BIM ini, kebetulan dari kami untuk SMK sudah masuk ke dalam kurikulum, Pak. Sudah diperkenalkan untuk pendidikan di SMK. Yang kami tanyakan adalah berkaitan dengan sertifikasi. Karena di dalam BIM ini menggunakan banyak software, apakah di dalam sertifikasi menggunakan SKKNI ini akan mempertimbangkan software yang akan digunakan? Karena kalau melihat dari uraian unit kerja yang ada di SKKNI itu tidak melihat apakah software yang digunakan itu secara umum. Tapi pada kenyataannya apabila kita masuk ke dalam pembelajaran, mau tidak mau software itu juga kami perkenalkan ke sekolah. Dan kita tahu software itu juga harganya mahal dan juga perangkat kerasnya juga komputernya juga spek yang tinggi. Itu yang saya tanyakan, apakah berkaitan dengan nanti mempertimbangkan software yang akan digunakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wendy ya. Weni, sorry. Bu Weni dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Baik, memang saya paham sekali karena dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Silakan Pak Haji. Dari Kemendikbud Ristek Dikti memang sudah khususnya untuk vokasi ya sudah sangat lengkap sekali, kurikulum sudah siap, pelatihan-pelatihan juga sudah banyak diselenggarakan dan menurut saya juru gambar yang disiapkan oleh Kemendikbud dalam hal ini dari vokasi itu sudah ready Mas Bayu, sudah ready nge-BIM lah ya seperti itu. Siap. Nah kaitannya dengan sertifikasi yang tadi saya sampaikan di SKKNI 3 2023 memang disebutkan secara berjenjang ada 4 jabatan kerja, ada BIM, ada juru gambar BIM, ada BIM modeler, ada BIM koordinator dan BIM manager. Kalau kaitannya dengan SMK mungkin juru gambar kali ya Bu ya, juru gambar. Nah memang di Kementerian PUPR kita tidak pernah mensyaratkan harus pakai software A, software B, software C. Dan di dalam unit kompetensi, kalau Ibu juga sudah membaca SKKN-nya tidak ada namanya software A, B, dan C. Tapi yang dipersyaratkan dalam unit kompetensi adalah penguasaan individu terhadap unit kompetensi yang terkait. Jadi kalau menurut saya dan setelah melihat juga di dalam SKKN-nya tidak ada referensi software tertentu Bu. Jadi kalau saya justru malah menganjurkan kepada seluruh siswa SMK maupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di perguruan tinggi, pakailah software sebanyak-banyaknya Bu. Supaya penguasaan software itu bisa lebih banyak ya, lebih banyak. Mas Harbayu juga sangat cukup resourceful dalam menyediakan banyak platform dan hal-hal yang terkait dengan software tadi gitu ya. Jadi supaya menurut saya kesempatannya sangat besar sekali di SMK maupun di perguruan tinggi supaya bisa menguasai berbagai macam software. Semoga menjawab ya Bu Weni ya. Terima kasih Pak. Iya Bu. Izin menambahkan Pak Haji, jadi intinya Silakan. memang
buat teman-teman yang masih muda-muda ini memang benar kata Pak Haji, sebisa mungkin belajar sebanyak mungkin software Bu. Karena memang kemampuan software itu kan sama seperti teknologi yang lainnya kan, belum tentu satu software itu akan berkembang terus dengan sama. Jadi diharapkan semudah mungkin tuh paham banyak software gitu sih. Siap. Oke Pak Haji, izin Pak Haji, Pak Max mungkin sudah nggak kebagian menjawab. Ini sudah pas di 3 pertanyaan ya, bener panitia ya, di 3 pertanyaan. Jadi sudah cukup paparan untuk hari ini Pak Haji, terima kasih banyak. BIM Brother Sister, tepuk tangan dulu untuk 2 narasumber kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum saya serahkan kepada MC, izin Pak Haji dan Pak Max untuk memberikan closing statement mengenai paparan hari ini. Monggo siapa dulu, saya silakan. Mungkin Pak Haji dulu. Pak Max dulu silakan. Oh Pak Max, iya mungkin Pak Max belum jawab dari tadi. Silakan Pak Max. Ya, mungkin sedikit substansinya adalah memang sekarang juga trennya sudah berubah ya, pembangunan dilaksanakan dengan besar, dengan cepat, sehingga dibutuhkan tools yang terkini itu untuk membantu kita dalam melakukan pengendalian, monitoring gitu ya, dan juga pelaksanaan atau merencanakan supaya tidak bisa lagi konvensional. Karena memang sekarang juga dituntut semua cepat, presisi, terukur, dan jawabannya adalah salah satu dengan menggunakan tools BIM. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Max. Silakan Pak Haji, monggo silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan, terima kasih atas apresiasi dan kedatangan Bapak Ibu di dalam forum yang sangat berharga ini. Terima kasih juga Pak Harbayu dan Mas Besar serta Pak Merindo untuk bisa memberikan kami kesempatan promosi tentang rumah rusun di IKN yang dalam proses pembangunannya tadi Pak Max sampaikan melibatkan berbagai macam pengendalian secara berjenjang dari kontraktor, manajemen konstruksi, tim KKBG, tim direktorat dan seterusnya. Jadi hampir bisa dipastikan hunian yang kami bangun itu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung, aman, nyaman, handal, dan juga secara akses juga bisa memenuhi kepuasan para pengguna sekalian. Yang terkait dengan BIM, Bapak Ibu, saya membuka peluang untuk berkolaborasi dan saya yakin Mas Harbayu selaku CEO dari Arkilantis juga memberikan peluang yang sama. Saya mengapresiasi sekali tadi ada pertanyaan dari Bu Weni yang mempertanyakan tentang sertifikasi dan saya yakin para praktisi di sini juga punya ketertarikan yang sama gitu ya untuk mengembangkan BIM di Indonesia. Saya sudah kenal BIM sejak 2017 ya kalau nggak salah ya Mas Harbayu ya. Dan saya mengamati sekali perkembangannya sangat pesat. Ada Bu Livia juga di sini yang sudah sangat support kepada Kementerian PUPR dari Arsiket. Terima kasih sekali dan semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan saya tunggu gebrakan-gebrakan dari Bu Weni dan teman-teman dari Vokasi. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi demikian paparan kita pada hari ini sudah berakhir dan saya berikan waktu dan tepat kepada Pak Mas David. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Bayu. Tepuk tangan untuk 2 moderator kita Bapak Harbayu Budi dan Bapak Besar Anggara, tentunya kepada pembicara yang hadir baik secara online Bapak Maximilian dan juga yang hadir secara onsite Bapak Aji Krisbandono. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk obrolan kita pada siang sampai dengan sore hari ini tentunya tentang IKN. Izin boleh berfoto bersama moderator dan pembicara. Kali ini fotonya berempat bersama dengan Bapak Maximilian yang join secara online. Baik, Pak Max bersiap untuk senyum Pak. Sedang disaksikan oleh audiens untuk foto bersama dengan moderator dan juga pembicara yang hadir secara onsite. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto yang kedua,
yang secara onsite saja. Bagi moderator dan juga Pak Haji boleh tetap di atas stage. Terima kasih kepada Bapak Haji Kris Bandono dari Kementerian PUPR, juga terima kasih kepada Bapak Harbayu Budi dan Bapak Besar Anggara dari Archilantis yang sudah memfasilitasi seminar ataupun talk show pada siang sampai dengan sore hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Archilantis dan juga Kementerian PUPR. Hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam. Kita telah tiba di akhir acara dari BIM Talk pada hari kedua kegiatan Engineering Forum. Terima kasih kepada para pembicara, asosiasi, dan banyak pihak yang telah turut serta dalam acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir esok hari tanggal 13 September 2024 dengan agenda yang tidak kalah menarik, tentunya di Ballroom Semeru GPN lantai 6, tepatnya ada di gedung GPN dari J-Expo Kemayoran Jakarta. Dan juga kami ingin menginformasikan bahwa IEE Series Engineering Week menyediakan free EV shuttle service dengan rute J-Expo Mall Senayan City dan juga J-Expo Pondok Indah Mall. Terima kasih, akhir kata saya David Rindo, mohon pamit, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore.